Halo guys, bertemu lagi bersama saya Rifan di podcast seputar manajemen. Podcast ini sebenarnya hanya untuk ngelengkapin tugas aja. Cuman di podcast ini kalian bakal ngedengerin tentang seputar manajemen. Podcast kali ini agak berbeda. Saya menampilkan muka saya di layar kaca. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kita akan bahas tentang bab 10 tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban sendiri merupakan sistem akuntansi yang mengorganisasi biaya dan pendapatan dalam sebuah organisasi melalui pembagian ke dalam berbagai pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab sendiri ada beberapa pusat. Pertama, ada pusat biaya, kedua, ada pusat laba, dan ketiga, ada pusat investasi. Dan ini juga akan menjadi pembahasan atau peta konsep pada podcast kali ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pusat biaya. Pusat biaya adalah bagian dari organisasi di mana manajer bertanggung jawab atas biaya operasional. Manajer pusat tidak memiliki tanggung jawab langsung atas pendapatan atau keuntungan investasi, tetapi mereka diharapkan untuk menjaga biaya seefisien mungkin dalam menjalankan operasi mereka. Misalnya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, departemen produksi dianggap sebagai pusat biaya. Manajer departemen produksi bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi untuk pusat biaya melibatkan pelacakan dan pelaporan semua biaya yang terkait dengan operasi pusat biaya. Dan manajer pusat biaya biasanya akan dievaluasi berdasarkan seberapa efektif mereka dalam mengendalikan biaya tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa walaupun manajer pusat biaya tidak tanggung jawab untuk mengendalikan biaya, mereka harus melakukan ini tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh pusat biaya mereka. Dalam banyak kasus, mengurangi biaya dengan cara yang salah dapat berdampak negatif pada kualitas, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pendapatan dan laba perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pengendalian biaya dan pemeliharaan kualitas. Oke, next. Selanjutnya ada pusat laba. Nah, pusat laba sendiri merupakan unit atau divisi dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab atas pendapatan dan biaya, dan karenanya laba yang dihasilkan. Tujuan dari pusat laba adalah untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya untuk organisasi. Manajer pusat laba memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan manajer pusat biaya, karena mereka memiliki kendali lebih atas keputusan yang berdampak pada pendapatan dan biaya. Manajer pusat laba memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek operasional dan keuangan unit bisnis mereka, termasuk penjualan, pemasaran, produksi, dan biaya overhead. Misalnya nih, dalam perusahaan retail, masing-masing toko bisa dianggap sebagai pusat laba. Manajer toko bertanggung jawab untuk memaksimalkan penjualan atau pendapatan dan mengendalikan biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya penyewaan, biaya utilitas, dan lain sebagainya untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Performa pusat laba biasanya diukur menggunakan laporan laba rugi yang mencakup detail pendapatan dan biaya, dan hasilnya adalah laba atau rugi. Manajer pusat laba biasanya dievaluasi berdasarkan laba yang dihasilkan oleh unit bisnis mereka. Oke, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya pusat investasi. Nah,
Pusat investasi tersendiri adalah bagian dari sebuah organisasi yang tidak hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya seperti pusat laba, tetapi juga penggunaan aset dan investasi. Ini adalah unit atau divisi yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan investasi dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan dari investasi tersebut. Dengan kata lain, manajer pusat investasi bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang mereka miliki untuk mendapatkan laba maksimum. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja investasi tersebut dan membuat keputusan tentang apakah investasi tersebut harus dipertahankan, ditingkatkan, atau dihentikan. Salah satu ukuran kinerja utama untuk pusat investasi adalah Return on Investment atau ROI atau pengembalian atas investasi. Return of Investment sendiri dihitung dengan membagi laba yang dihasilkan oleh investasi dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien manajer pusat investasi dalam menggunakan aset organisasi untuk menghasilkan laba. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan multinasional, anak perusahaan di berbagai negara bisa dianggap sebagai pusat investasi. Manajer dari setiap anak perusahaan bertanggung jawab untuk memanfaatkan aset dan investasi yang mereka miliki untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, jadi kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban membantu organisasi dalam memantau, mengendalikan kinerja manajerial, meningkatkan pengembalian keputusan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Masing-masing pusat tanggung jawab memiliki indikator kinerja yang berbeda-beda, tetapi semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih, see you next time.